Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, perkenalkan saya Muhammad Rijal dari S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Herman Taufik MPDI. Pada video ini saya akan mengangkat tema adab dan keutamaan orang yang menuntut ilmu dalam Islam. Baik, tanpa lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum membahas tentang adab dan keutamaannya, alangkah lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu, sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempelajari dan membahas tentang keberadaan sebuah objek sesuai fakta yang ada. Epistemologi mempelajari dan membahas tentang proses mengetahui keberadaan suatu objek sesuai fakta yang ada. Sedangkan aksiologi mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai dan manfaat dari sebuah objek yang telah dianalisis. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai ilmu. Contohnya, ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahan material saja. Atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari dan bumi, atau ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat. Ilmu merupakan sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi sebuah sarana untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Tidak akan sempurna, akan keimanan serta tak sempurna pula amal kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya juga hak Allah dijalankan, serta dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan tuntunan kami, maka dikhawatirkan amalan tersebut akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah meraihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini yang membuat kebutuhan akan sebuah ilmu menjadi lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan makan serta minum. Sebab pada keberlangsungan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Manusia akan lebih memerlukan ilmu daripada sebuah makanan juga minuman. Karena pada makanan dan juga minuman hanya dibutuhkan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Sedangkan ilmu terus diperlukan pada setiap waktunya. Sebagian di antara kita mungkin bisa beranggapan bahwa dalam hukum menuntut ilmu agama hanya sekedar sunnah, yang artinya akan mendapat pahala untuk mereka yang melakukannya serta tidak akan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat banyak beberapa kondisi di mana dalam hukum menuntut ilmu agama adalah wajib untuk setiap muslim, sehingga mereka akan berdosa ketika meninggalkannya. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat.
dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ilmu dunia berfungsi untuk memudahkan dalam hidup di dunia, sedangkan untuk ilmu akhirat sendiri dicari agar manusia dapat memiliki tuntunan serta tidak tersesat dalam sebuah kebatilan. Karena dalam manusia sejatinya tujuan akhirnya yaitu akhirat, serta untuk bisa mendapatkan akhirat tentu perlu harus belajar dalam ilmu agama. Sekarang kita masuk ke pembahasan kewajiban menuntut ilmu. Tidak sedikit ayat dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW yang mengutamakan wajibnya belajar. Bahkan dalam kedudukan orang yang sedang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Seluruh gender memiliki hak serta kewajiban karena sama-sama menjadi seorang khalifah maupun wakil Allah di muka bumi, sekaligus juga menjadi seorang hamba yang taat. Sebagai seorang khalifah, tentu manusia akan membutuhkan ilmu untuk bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga untuk sebagai hamba, memerlukan sebuah ilmu yang memadai supaya bisa jadi hamba, abid yang baik serta taat. Mustahil untuk menjadi khalifah tanpa sebuah ilmu pengetahuan yang cukup untuk bisa mengelola serta merekayasa kehidupan di bumi ini, maka dapat menjalankan hukum Allah. Misalnya, untuk sholat saja perlu dalam ilmu mencari kiblat, kemudian mencari waktu yang tepat kapan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Juga ilmu dalam membangun masjid yang benar, serta membangun tempat wudhu yang baik dan lainnya. Hukum menuntut ilmu. Ilmu yang harus dan wajib dipelajari oleh umat Islam tentu sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Terdapat ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan hukumnya haram serta berdosa bila dipelajari. Untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dalam mempelajarinya akan memberikan sebuah konsekuensi pahala. Berikut ini beberapa hukum menuntut ilmu yang wajib, yaitu 1. Fardu kifayah. Arti fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Hukum fardu kifayah ini berlaku pada ilmu yang perlu pada kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang dapat menguasai ilmu tersebut. Misalnya seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, perindustrian, ilmu bahasa, ilmu komunikasi, ilmu nuklir, ilmu komputer, dan lainnya. Yang kedua, fardu ain. Fardu ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya fardu ain adalah berdosa. Hukum ini akan berlaku bila ilmu yang dimaksud dilarang untuk ditinggalkan oleh para umat Islam pada segala situasi serta kondisi. Sebagai contohnya, ilmu agama Islam, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifatnya, serta ilmu tata cara beribadah, serta yang terkait pada kewajiban sebagai muslim. Adab menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lillahi ta'ala. Di saat kita hendak untuk menuntut sebuah ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Dengan begitu, kita bisa menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, dan juga ilmu yang diperoleh menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, selalu berdoa pada saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad yang sering kali berdoa dalam menuntut ilmu sebagai berikut: Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan untukku. Ajarilah aku dengan hal-hal yang bermanfaat untukku, serta tambahkanlah aku ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bisa bersungguh-sungguh serta selalu antusias untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah atas ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang atas seluruh ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan terus untuk bisa menambah ilmu kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus atas ilmu serta tidak pernah puas atasnya, dan orang yang rakus dengan dunia juga tidak pernah kenyang atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang melakukan sebuah kesalahan, maka akan dititipkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan serta meminta ampun juga bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Apabila kembali, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hal tersebutlah yang diistilahkan dengan nama Ar-Ra'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, sekali-kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Menjauhi maksiat tentu wajib bagi seorang muslim, bukan hanya terhindar dari dosa, tetapi juga supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta penuh berkah. Oleh sebab itu, kita harus menjauhkan diri dari maksiat, karena maksiat yang akan membuat otak kita menjadi sulit untuk bisa berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap ini akan sulit dipahami. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, sebaiknya kita perlu rendah hati. Jangan merasa sombong apabila kita sudah merasa cukup dengan semua ilmu yang kita miliki. Yang keenam, memperhatikan guru ketika menuntut ilmu. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang begitu tulus untuk memberi ilmu. Dengan itu, kita harus memperhatikan guru ketika menyampaikan suatu ilmu. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka simaklah baik-baik serta perhatikanlah dengan tenang supaya kamu mendapat rahmat. Menyimak dari ajaran guru maupun seseorang yang sedang mengajarkan ilmu kepada kita menjadi sebuah adab dalam menuntut ilmu. Jadi, jangan berbicara maupun melakukan hal lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan alur pelajaran yang disampaikan ketika menuntut ilmu. Maksudnya, kita perlu fokus mendengarkan serta menyimak. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu mempunyai keutamaan dalam Islam, di antaranya akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalan untuk menuju ke surga. Dalam agama Islam, belajar atau menuntut ilmu dimulai dari lahir hingga masuk ke liang lahat atau meninggal. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar ini diberikan kepada setiap individu muslim baik laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lakhdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Makna utlubul ilma minal mahdi ilal lakhdi menyadarkan bahwa manusia menuntut ilmu dilakukan sejak balita sampai ke liang lahat atau kematian, bukan semata-mata berakhir pada saat manusia lulus mengenyam pendidikan. Kewajiban mencari ilmu juga dibebankan tiap muslim sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dari pembahasan materi yang sudah saya sampaikan di video tadi, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran, yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Hal tersebut juga sudah mendapatkan landasan syar'i, karena berdasarkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah juga akan memudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad.
Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan mampu membedakan yang benar dan yang salah, merupakan sarana menuju surga, serta meningkatkan derajat seseorang sekaligus merupakan hal yang paling berharga selain harta. Dengan ilmu, akan menjadikan seseorang bisa lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Manfaat lain menuntut ilmu dalam pandangan Islam yaitu mengenalkan dirinya pada dunia luar, ilmu sebagai titik awal dari kehidupan manusia. Dengan ilmu, manusia dapat memperoleh kemuliaan. Dengan ilmu, manusia dapat memperoleh kesejahteraan. Dengan ilmu, manusia dapat memperoleh kebijaksanaan. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui bahwa Allah Maha Besar. Ilmu juga dapat mengajarkan manusia untuk bersyukur. Dengan ilmu, manusia dapat mengamati ciptaan Allah. Dengan ilmu, kita dapat menularkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, ilmu juga berguna bagi sesama manusia. Usai sudah pembahasan kita tentang adab dan keutamaan menuntut ilmu. Semoga setelah menonton video tadi, wawasan Islam dalam diri kamu bertambah. Jika dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat atau bahkan salah, saya memohon maaf. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Muhammad Rijal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.